Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ani Marlina dengan NIM A1J22025. Di sini saya akan memenuhi tugas analisis wacana dengan dosen pengampu Ibu Aprilia Kartika Putri, SPD Unhum. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu definisi wacana, yang kedua definisi analisis wacana, yang ketiga definisi ruang lingkup analisis wacana, yang ketiga, yang keempat, unsur eksternal wacana, yang kelima, unsur internal wacana. Yang pertama, definisi wacana merupakan salah satu kajian ilmu linguistik yang ditetapkan dalam satu kajian tersendiri, yaitu analisis wacana. Tarigan 2009 menyatakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi. Wacana memiliki bentuk dan proposisi yang berkesinambungan, serta memiliki awal dan akhir yang jelas. Wacana bisa disampaikan melalui media lisan maupun tulis. Dalam kamus linguistik, istilah wacana diartikan sebagai satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, novel, buku, ensiklopedi, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa unsur yang lengkap. Edmondson menyatakan bahwa wacana adalah suatu peristiwa yang terstruktur, diwujudkan di dalam perilaku linguistik atau lainnya. Pendapat lain mengenai wacana diungkapkan oleh Molliono, yaitu wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan dengan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain untuk membentuk satu kesatuan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa wacana adalah satuan bahasa lisan maupun tulis yang memiliki keterkaitan atau berkesinambungan antara bagian kohesi, keterpaduan, koherensi, dan bermakna yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, persyaratan terbentuknya wacana adalah penggunaan bahasa dapat berupa rangkaian kalimat atau rangkaian ujaran. Meskipun wacana dapat berupa satu kalimat atau ujaran, wacana berupa rangkaian kalimat atau ujaran harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tertentu, yaitu prinsip keutuhan dan kepaduan. Yang kedua, definisi analisis wacana merupakan analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa, lisan maupun tulis yang melibatkan orang menyampaikan pesan dengan penerima pesan dalam tidak komunikasi. Analisis wacana bertujuan untuk mengetahui adanya pola atau tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks, interpretasi atau unit kebahasaan dalam diketahui secara jelas, termasuk pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan disampaikan. Analisis wacana mengkaji unit kebahasaan dalam cakup ilmu linguistik, baik mikro seperti sintaksis, pragmatik, morfologi, dan fonologi, dan linguistik mikro seperti sosiolinguistik, pragmatik, dan psikolinguistik. Secara singkatnya, kajian wacana pengertian adalah analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan penyampaian pesan, penutur atau penulis dengan penerima, pesan pendengar atau pembaca, dalam tindak komunikasi. Yang ketiga yaitu ruang lingkup analisis wacana. Lingkup analisis wacana sangat luas, mencakup berbagai jenis wacana seperti politik, media sosial, organisasi gender, dan masih banyak lagi. Dengan memeriksa struktur, konteks, dan makna berbahasa, analisis wacana memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana komunikasi dan pemahaman terbentuk dalam masyarakat, serta membantu kita memahami peran bahasa dalam membangun hubungan sosial dan mempengaruhi dinamika sosial. Analisis wacana melibatkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Berikut adalah beberapa disiplin ilmu dan kontribusi mereka pada analisis wacana. Melibatkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Yang pertama yaitu ada linguistik. Linguistik memberikan landasan teoritis dan metodologi untuk analisis wacana. Kajian linguistik semantik, pragmatik, fonologi memberikan pemahaman tentang struktur bahasa dan cara bahasa yang digunakan dalam teks. Analisis wacana juga mengadopsi konsep-konsep linguistik seperti koherensi, kohesi, dan struktur naratif dalam menganalisis hubungan antar unsur dalam teks. Yang kedua, sosiologi memberikan perspektif tentang hubungan sosial dan konteks sosial dalam analisis wacana.
konsep-konsep sosiologis seperti kekuasaan, ideologi, identitas sosial, dan perubahan sosial. Digunakan untuk menganalisis bagaimana bahasa dan wacana mempengaruhi, dipengaruhi, dan merefleksikan dinamika sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, antropologi memberikan pemahaman tentang aspek budaya dan kehidupan sosial dalam analisis wacana. Pendekatan antropologis mempertimbangkan konteks budaya, norma-norma, nilai, dan praktik-praktik sosial yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam teks. Analisis wacana juga mengadopsi konsep-konsep antropologis seperti representasi budaya, interpretasi, dan pemahaman lintas budaya. Selanjutnya, studi budaya memberikan kerangka kerja teoritis dan metodologis untuk menganalisis aspek budaya dalam wacana. Pendekatan ini melibatkan penulisan tentang budaya populer, interpretasi identitas budaya dan perubahan budaya, dan analisis wacana. Studi budaya juga mempertimbangkan faktor historis, politik, ekonomi, dan mempengaruhi produksi dan konsumsi teks. Lalu ada ilmu politik memberikan pemahaman tentang hubungan dan kekuasaan dan politik dalam analisis wacana. Pendekatan ilmu politik mempertimbangkan strategi retorika, running politik, dan pengaruh kekuasaan wacana politik. Analisis wacana politik juga melibatkan penulisan tentang diskursus politik, retorika politik, dan pengaruh ideologi dalam komunikasi politik. Ketika disiplin ilmu bergabung dengan analisis wacana, kita mendapatkan pendapatan yang holistik dan multidimensional dalam memahami wacana. Melalui kontribusi mereka, analisis wacana dapat menyediakan wawasan yang lebih dalam tentang struktur bahasa, dikenal sebagai penulisan teks dan bahasa teks. Selanjutnya yaitu unsur internal wacana, merupakan unsur yang berhubungan dengan aspek formal sebuah bahasa. Unsur internal wacana terdiri atas satuan kata dan kalimat. Satuan kata tersebut adalah kata-kata yang membentuk kalimat. Agar menjadi sebuah wacana, satuan kata atau kalimat akan saling berhubungan dan menyatu untuk membentuk wacana. Yang pertama itu ada kata dan kalimat. Kata dan kalimat adalah unsur yang membentuk sebuah wacana. Kata adalah unsur bahasa yang dapat berdiri sendiri, menyatakan bahwa adalah sebuah kata mendasar tentang kata sebuah bahasa manusia. Kita dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kecil kelas yang disebut kategori sintaksis. Yang kedua, teks adalah salah satu unsur pembentuk wacana. Teks berisi sekumpulan kalimat yang memiliki kepaduan dan kesatuan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang isi dan makna kepada para pembaca. Teks memiliki susunan ke arena tersusun pemersatu kalimat yang satu dengan yang lain. Menurut Halliday, teks merupakan sesuatu yang terjadi dalam bentuk berbicara atau menulis, mendengarkan, dan membaca. Yang ketiga ada konteks. Konteks merupakan kalimat yang mendahului dan mengikuti sebuah kalimat di wacana. Definisi tersebut diperkuat oleh ahli Kriyadarsana, yaitu konteks dapat diartikan sebagai kalimat unsur-unsur yang mendahului atau mengikuti sebuah unsur lain dalam wacana. Posisi konteks dalam teks yang mendampingi teks lain dan mempunyai keterkaitan, kesejajaran, keberadaan keterkait konteks terkait dengan berbagai mendahului, bagai belakang, dan yang mendampingi. Selanjutnya, konteks adalah hubungan antar teks dan objek atau hal-hal yang menyertainya yang membentuk kesatuan. Brown dan Yole mendefinisikan konteks sebagai yaitu lingkungan di mana bahasa digunakan. Teks disebut sebagai konteks. Pada dasarnya ada dua jenis konteks wacana, yaitu konteks verbal dan non-verbal. Yang terakhir yaitu unsur eksternal wacana. Unsur eksternal wacana merupakan unsur yang terdapat di luar sebuah wacana. Menurut Mulyana, unsur eksternal wacana merupakan bagian dari wacana, hanya saja tidak terlihat secara eksplisit. Unsur eksternal wacana terdapat di luar satuan lingual wacana itu sendiri. Unsur eksternal wacana berfungsi sebagai pelengkap utuhnya sebuah wacana. Unsur eksternal wacana yaitu implikatur, presuposisi, inferensi, konteks, referensi. Unsur eksternal merujuk pada faktor-faktor di luar teks yang mempengaruhi cara teks tersebut dipahami atau dianalisis. Ini bisa mencakup konteks sosial, budaya, sejarah, politik, lingkungan, di mana teks itu dihasilkan akan diterima.
Yang pertama, implikatur adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan sebenarnya diucapkan sesuatu yang berbeda. Tersebut adalah maksud pembicara yang dikemukakan secara eksplisit dengan kata lain. Implikatur adalah maksud keinginan atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi. Implikatur sering bergantung pada pengetahuan budaya, konteks sosial, inferensi yang dibuat oleh pendengar ataupun pembaca. Yang kedua, presuposisi adalah perkiraan, prasangkaan atau rujukan. Dengan kata lain, presuposisi adalah anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks situasi berbahasa yang membuat bentuk bahasa menjadi bermakna bagi pendengar atau pembicara. Presuposisi dalam unsur eksternal wacana merujuk pada asumsi ataupun pengetahuan yang diasumsikan pembuat wacana, pembaca atau pendengar mereka sebelumnya berinteraksi dengan teks ataupun ucapan tersebut. Preposisi membantu mempercepat pemahaman dan menghindari pengulangan informasi yang sudah diketahui oleh pembaca atau pendengar. Selanjutnya, referensi adalah hubungan antar kata dengan benda atau orang, tumbuhan, buku, sesuatu lainnya yang dirujuknya. Referensi merupakan perilaku pembicara atau penulis. Juga digunakan untuk mendukung argumen, memperkuat keaslian, ataupun memberikan dasar bagi pernyataan yang dibuat dalam wacana. Ini juga membantu kepercayaan pembaca atau pendengar terdapat keakuratan informasi yang disampaikan. Selanjutnya, konteks adalah hubungan antara teks dan objek atau hal-hal yang menyertainya dan membentuk satu kesatuan. Brown dan Yule mendefinisikan konteks sebagai atau lingkungan di mana bahasa di teks yang disebut sebagai konteks. Pada dasarnya ada dua jenis konteks wacana, yaitu konteks verbal dan konteks non-verbal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.